yang 1, 2, yang antum sebut angka Latin. Yang buat Khwarizmi, antum lihat 0, 0 itu gak ada isinya. Tidak ada sudutnya, betul? Tapi kalau diberi garis, sudut tak terbatas. Betul ya? Makanya begitu angka ketambahan 0 menjadi tumbuh tidak terbatas. Kasih barang. Beliau tulis buku Al-Jabr wal Muqabalah. Di Indonesia dulu ada namanya pelajaran Al-Jabar, bukan begitu Pak? Nah, Pak Guru kan yang ada namanya pelajaran Al-Jabar. Namanya Al-Jabar sekarang udah hilang. Namanya matematika. Al-Jabar. Al-Jabar itu judul bukunya Khwarizmi, Al-Jabr wal Muqabalah. Judul bukunya. Anda tahu, di muqaddimah bukunya Al-Khwarizmi di Jabr Muqabalah, apa kalimatnya? Bahwa dia membuat penelitian matematika ini fungsinya untuk memudahkan muslimin beribadah. Karena sebagian ibadah muslimin harus menggunakan angka. Umpamanya pembagian warisan. Betul kan? Nanti belum hitung-hitungan. Jadi muslimin selalu niatnya karena Allah. Mulai ilmu awal itu kenapa barokah Allah buka ilmunya. Astronom, seorang astronom, siapapun itu, Al-Biruni, Al-Khwarizmi, juga ahli Al-Khwarizmi, ilmu-ilmu besar, Al-Battani. Atau ya, Al-Battani, zaman dulu menggunakan strolab itu, strolab. Itu untuk mengukur pergerakan benda-benda langit. Zaman dulu. Tapi Anda jangan salah, Al-Battani menghitung hitungan hari berdasarkan matahari. 1 tahun berapa? 365. Anda lihat. Al-Battani menghitung dalam setahun itu 365 hari lebih 5 jam 46 menit. Baik. Lihat hitungan alat canggih hari ini, kata orang canggih katanya. Lihat hitungannya. 365 hari 5 jam 48 menit. Selisih cuma berapa? 2 menit. Zaman itu ngukur pakai apa? Al-Battani. Kenapa Al-Battani sibuk begitu? Karena muslimin perlu melihat alam. Orang sholat pakai alam, gerhana pakai alam, bukan begitu? Orang puasa pakai alam. Nah, sudah habis waktunya. Iya kan? Terusan ya jadi. Baik teman-teman, memang yang saya sampaikan bukan cuma ringkasan, itu nggak ada apa-apanya. Buku yang luar biasa yang juga saya baca, yang saya ambil adalah bukunya Profesor Rogi Asgirjani. Nah, ini yang kayaknya mau dikasih hadiah nih. Wantun beruntung kalau dapat hadiah buku ini. Nah, ini buku luar biasa. Profesor Dr. Rogi Asgirjani dan beliau seorang ahli secara Islam hari ini, seorang profesor, tapi asli ahli yang ilmunya itu aslinya adalah dokter bedah ortopedi. Orang Mesir, masih hidup dan beberapa kali ke Indonesia. Dan beliau sekarang juga mengetuai lembaga kajian sejarah di Mesir. Ini hanya salah satu dari sekian banyak karya beliau. Beliau bilang tentang buku ini, kata beliau, saya nulis tentang kedokteran itu 300 halaman dan itu ringkasan dari sini. 300 halaman tentang kedokteran doang gitu ya. Dan seterusnya begitu besarnya karya-karya muslimin di segala bidang. Ya, jadi mulailah mengenalkan ini pada diri kita, pada anak kita, supaya mereka tahu bahwa kita punya sejarah keemasan yang membanggakan, sehingga muslimin tidak perlu silau dengan peradaban manapun. Dan dengan itu maka muslimin tahu dari mana harus memulai kembali kebesarannya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsir ilmunya Ustaz. Dan ini banyak sekali pertanyaan yang masuk. Ada 15. Wah, insya Allah sampai sore ya. Kuat insya Allah sampai sore. Kuat ya. Halo Ustaz. Baik, ini adalah pertanyaan pertama. Ini dari nomor handphone. Nggak pakai nama soalnya. Kalau bisa nanti pakai nama ya. Segera disebutkan. 0813 7810 sekian. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum, syukron kasir Ustadz atas ilmunya. Yang saya ingin tanyakan adalah, apa yang harus dilakukan para pemuda untuk mengembalikan peradaban Islam di masa mendatang, dan mengapa di zaman saat ini Islam dicoba oleh berbagai macam fitnah? Syukron Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim.
Jazakallah khair. Pertanyaannya singkat, padat, jawabnya susah. Jawabnya panjang maksud saya. Ini pertanyaan yang memang harus ditanyakan dan ini PR buat kita. Tadi saya sudah singgung. Masalah di kita hari ini mempelajari seorang tokoh besar dalam Islam selalu hanya hasil akhir. Saya minta pelajari dari biografi awal waktu masih kecil. Insya Allah bangkit teman-teman. Nyebut Al-Biruni, pakar astronomi, itu hasil akhir. Az-Zahrawi, pakar kedokteran, itu hasil akhir. Coba antum tanya, bagaimana awal Al-Biruni belajar, bagaimana awal Az-Zahrawi belajar, akan ketemu. Karena ternyata pola yang mereka pakai sama. Apapun keahlian mereka, belajar mereka sama urutannya. Kalau tadi saya bilang 3, tetap dari sini mulainya Pak. Dari mengenal Tuhannya. Karena Allah mengenalkan dirinya melalui kitab sucinya dan melalui jalur Rasulnya, itu yang harus ditempuh. Selalu begitu. Kau usah khawatir teman-teman, ilmu-ilmu ini gampang, betulan. Hari ini susah karena antum mulai dari bawah. Kan antum lihat, mulai dari bawah naik ke atas kan berat. Kalau dari atas ke bawah tinggal merosot Pak. Bener nggak? Begitu. Karena kita mulai dari bawah, berat naiknya. Sehingga kita berpikir, wah ini ilmunya susah sekali. Susah karena antum mulai dari bawah. Coba antum mulai dari atas, tinggal merosot Pak ilmu itu. Dari atas, mulai dari atas. Karena antum memulai dari yang paling mulia. Itu yang harus dilakukan. Ilmu-ilmu ini Masya Allah. Silakan baca di ilmuwan Islam, yang para ilmuwan Muslim. Mereka untuk menemukan ilmu-ilmu ini. Ini saya sampaikan bahasanya Ibnu Sina. Ini nggak enak bahasanya sebenarnya. Ibnu Sina seorang ilmuwan besar di kalangan muslimin, walau beliau dikritik dalam masalah akidahnya oleh beberapa ahli ilmu. Ibnu Sina punya kitab Al-Qanun fit Tibb yang salah satu kitabnya saja. Itu tentang kedokteran yang menjadi rujukan satu-satunya rujukan di Eropa. Satu-satunya rujukan di Eropa sampai abad 15. Al-Qanun fit Tibb. Al-Qanun fit Tibb. Ibnu Sina dengan semua keahlian, dan Anda perlu tahu Ibnu Sina itu jadi dokter pakar itu umur 17 tahun. Hari ini lulus kedokteran sampai praktek umur berapa? 24 mungkin. Nah, ini sudah menjadi dokter sangat pakar. Tapi lihat kalimat Ibnu Sina, lihat kalimatnya. Saya belajar ilmu kedokteran nggak perlu guru. Insya Allah itu menghina kita hari ini Pak. Beneran, saya baca itu nyesek ya Pak. Ini menghina kita hari ini. Hari ini anak nggak masuk kedokteran kecuali anak top di kelasnya. Betul kan? Anak ranking 1, 2 masuk kedokteran. Kata Ibnu Sina, saya belajar kedokteran nggak perlu pakai guru. Saya perlu belajar pakai guru hanya di 2 ilmu. Satu ilmu syariat, yang kedua ilmu filsafat. Yang lain tidak perlu. Kenapa? Kan memang dulu mereka memulai dari atas. Mulai dari atas ini, turun ke bawah. Bukan dari bawah naik ke atas, ngos-ngosan Pak. Pak dokter, profesor, bidang apa? Suruh belajar Quran, ngos-ngosan Pak. Beneran. Belajar tafsir Pak dokter. Belajar bahasa Arab Pak dokter, mumet dokter. Saya harus ngoperasi orang Ustaz. Begitulah. Itu jalannya ya. Jadi ringkas kata saya main gampang caranya. Setiap antum nemu ilmuwan besar Islam, antum tanya sejarah awal hidupnya kayak apa terus akan sama. Anda lihat. Itu caranya. Terus apa tadi? Kenapa muslimin hari ini lupa dengan berbagai macam cobaan? Izinkan saya bicara dengan seluruh cinta saya pada seluruh muslimin dan para ulama kita ya. Tapi izinkan saya bicara untuk introspeksi diri saya dan kita semua. Lihat teman-teman, saya ibaratkan langsung saja. Muslimin di Kufah, Irak, di Kufah, itu pernah sangat tersiksa
tertekan sekali karena dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf. Tapi jangan salah, Hajjaj bin Yusuf itu memang tokoh kontroversi. Gampang banget bunuh orang. Itu salah dikit potong leher, salah dikit potong lehernya itu Hajjaj bin Yusuf. Tapi jangan salah, Hajjaj bin Yusuf tidak korupsi. Hajjaj bin Yusuf mati miskin. Wallahi. Tidak ada harta negara dia sisa diambil. Hajjaj bin Yusuf hafal Quran 30 juz. Hajjaj bin Yusuf guru Quran di Taif dulunya sebelum jadi penguasa. Jangan salah. Umar bin Abdul Aziz, orang hebat itu, sampai bilang saya sangat iri pada Hajjaj bin Yusuf, pada kecintaannya pada Quran dan ahli Quran. Walaupun Umar bin Abdul Aziz tidak mengizinkan Hajjaj bin Yusuf masuk wilayah kekuasaan, karena waktu Umar bin Abdul Aziz menjadi gubernur Madinah, kemudian terdengar Hajjaj mau masuk Madinah, kata Hajjaj saya enggak mau, selama saya gubernur saya enggak izinkan dia masuk. Tapi dia fair, ini orang yang kebaikan banyak. Makanya tokoh kontroversi. Baik, Hajjaj bin Yusuf memerintah dengan tangan besi saat dia masuk Kufah, tersiksa orang Kufah. Wong dia datang pertama ini, dia tutup wajahnya. Orang ini bukan tinggi besar ini juga. Dia tutup wajahnya, orang nggak tahu siapa dia. Itu di masjid orang kumpul dia buka Hajjaj bin Yusuf. Terus dia ceramah. Salah satu ceramahnya begini, Pak. Tadi saya ke Kufah berangkat bawa 2 pedang. 1 pedang kasih sayang, 2 pedang hukuman. Pedang kasih sayang saya jatuh di jalan dan sudah hilang. Wallahi. Begitu dia lihat orang langsung bilang, orang sudah mulai gemeter semua. Terus dia bilang, "Inni ra'aitu ru'usan qad aina'at wa qad hana qitafuha." Saya melihat kepala-kepala sudah ranum masak siap dipetik. Sama Hajjaj bin Yusuf. Tapi jangan salahkan hanya Hajjaj bin Yusuf. Apa kalimat para ahli sejarah? Lihat. Untuk kita nih, sesuai dengan pertanyaannya. Para ahli sejarah mengatakan, memang yang cocok memimpin Kufah hanya Hajjaj bin Yusuf. Kok cocok di mana Pak Zalim? Ya, Kufah masyarakat susah diatur. Sampai sekelas Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ngeluh tentang Kufah. Ya Allah, aku ngeluh tentang Kufah. Sampai itu sekelas Umar. Masyarakat itu ngeyel banget, susah diatur masyarakat itu. Sampai di ilmu hadis begini Pak, ini di ilmu hadis. Kalau hadis masuk Kufah sejengkal, dia akan keluar dari Kufah sehasta. Ngerti maksudnya? Apa maksudnya? Palsu Pak, ditambah-tambahi, jadi merusak memang. Jadi Kufah itu dulu wilayah yang muslimin hati-hati tentang ilmu hadis. Makanya ketika Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah, lihat, Imam Abu Hanifah dikenal sebagai orang madrasah logika. Bukan beliau nggak mau Quran dan Sunnah Pak, beliau pakar dalam hal itu. Cuma itu beliau berhati-hati karena di zamannya kayak begitu keadaan Sunnah itu, hadis Nabi kayak gitu. Jadi kalau antum lihat sekarang kenapa mazhab Abu Hanifah jelas-jelas ada hadis yang sahih, kenapa beliau beli pendapatnya? Tunggu dulu. Anda nggak ngerti apa? Tunggu dulu. Ya, itu Kufah. Ngerti maksud saya? Dengan jawaban tadi ngerti? Ngerti ya? Yang mampu cuma sebagian. Tadi pertanyaannya, mengapa kita diuji dengan berbagai macam hal ini? Mengerti? Cukup ya? Saya bicara dengan orang-orang cerdas, jadi cukup dengan isyarat. Lanjut. Jawabannya mungkin bisa berhubungan dengan kajian Ustadz kemarin subuh. Jangan makan dengan piring ulama. Begitu Ustadz. Kemarin, jadi bisa dicek lagi di YouTube-nya Al-Ghifari, Multimedia Al-Ghifari di YouTube ya. Pertanyaan kedua Ustadz, berhubungan dengan Ibnu Sina. Assalamualaikum Ustadz Budi Asari. Mohon maaf, ini dari nomor 0852 10 19 sekian. Assalamualaikum Ustadz Budi Asari. Yang ana tanyakan tentang peradaban ilmu kedokteran. Tidak sedikit institusi pendidikan bidang kedokteran di Indonesia dan orang-orang barat mengakui akan peran besar perkembangan ilmu kedokteran oleh seorang muslim yang bernama Ibnu Sina dengan karya-karyanya. Yang ana tanyakan, apakah betul peradaban ilmu kedokteran hanya oleh peran besar Ibnu Sina? Bagaimana dengan akidah atau manhaj Ibnu Sina? Ya, Al-Ghazali termasuk yang mengkafirkan Ibnu Sina. Karena akidahnya adalah Syiah Ismailiyah.
Tapi lagi-lagi ini pembahasan yang ulama beda pendapat ya. Saya ingat Profesor Dr. Rogi Astirjani ini ketika beliau bicara tentang Ibnu Sina, di ujung kalimatnya beliau mengatakan rahimallahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas. Di ulama secara berbeda pendapatnya dalam hal ini. Kalau akidahnya sih kita tidak bicarakan itu, tapi sampai mengkafirkannya itu yang tapi yang kedua, ilmu kedokterannya itu tumbuh di masa lingkungan ilmiah Islamiyah. Lingkungan ilmiah Islam saat itu, disitulah tumbuhnya ilmu kedokterannya Ibnu Sina. Makanya kenapa terlepas dari akidah Ibnu Sina, ilmu kedokteran Ibnu Sina diakui sebagai karya muslimin. Karena memang dia tumbuh di keadaan lingkungan muslimin. Baik. Adapun para dokter zaman Islam bukan Ibnu Sina. Ibnu Sina itu cuma salah satunya. Ar-Razi tadi sudah bilang, Ar-Razi itu pakar besar di ilmu kedokteran. Bahkan juga nanti bukunya menjadi rujukan utama di Eropa. Razi. Tadi saya bilang Az-Zahrawi. Az-Zahrawi itu adalah seorang pakar disebut sebagai bapak bedah di dunia kedokteran. Di bukunya beliau menulis menciptakan lebih dari 200 alat bedah tanpa royalti. Ibnu Haisam tadi saya katakan, ketika beliau mengkaji tentang mata, beliau tulis tentang mata, gambar tentang mata. Ibnu Nafis yang pertama kali menemukan tentang sirkulasi darah minor, itu hanya sebagian nama. Begitu banyak nama-nama besar di dalam sejarah Islam di dunia kedokteran. Jadi Ibnu Sina itu cuma salah satunya. Ya, cuma salah satunya. Dan masing-masing memberikan sumbangsih yang luar biasa. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Ustaz, pertanyaan selanjutnya ialah dari nomor 0853 4324 sekian. Ini sedikit galau Ustaz. Saya bacanya juga seperti ini. Assalamualaikum, Ana mau nanya, bagaimana Nabi Muhammad SAW membangun peradaban yang terdiri atas 3 kategori tadi? Karya, interaksi antar manusia, dan interaksi manusia kepada Sang Holik. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana cara Nabi Muhammad membangun? Lalu apa implikasinya jika kita kaitkan dengan kondisi umat Islam saat ini? Salahkah kita membangun peradaban saat ini karena tanpa penguatan terhadap akidah terlebih dahulu? Bagaimana saat ini metode umat muslim mengembalikan kejayaan peradaban Islam melalui penguatan akidah? Lalu lanjutannya adalah Afan Ustadz, terkait tingkat peradaban yang dibahas tadi, yaitu alam, sosial, dan akidah. Dan saya adalah mahasiswa yang mempelajari ilmu alam. Saya merasa saya sudah salah jalan dalam tahapan mempelajari ilmu alam. Apakah dibenarkan jika saya meninggalkan kuliah saya dan mempelajari ilmu agama terlebih dahulu, baru mempelajari ilmu alam? Yang kedua, bagaimana sih cara Islam menurut sejarah yang benar dalam menasehati penguasa dan mengganti pemerintahan yang zalim saat ini? Masya Allah. Afan barakallah. Itu jawabnya gimana caranya, panjang banget itu. Saya juga tidak tahu kenapa anak-anak muda kalau ngaji sama saya, kesimpulan akhirnya pengen keluar dari kuliah. Yang nulis pertanyaan antum bukan satu-satunya. Saya sampaikan, antum bukan satu-satunya. Tapi selalu saya jawab, jangan keluar. Saya ingin antum jadi profesor di bidang ini. Karena yang berhak mengubah teori hanya profesor. Ubah teori ini. Teori nggak layak buang tempat sampah. Tapi antum bisa jadi profesor. Yang di bidangnya antum. Saya selalu katakan, jangan keluar. Bahwa antum tersiksa belajar ilmu nggak jelas ini nggak apa-apa. Kan tersiksa dari ceritanya. Saya cuma membahasakan versi bahasa saya. Nggak, akhi, begini. Semua ilmu manfaat. Wallahi manfaat semua ilmu. Bukan cuma ilmu agama, semua ilmu manfaat. Hanya memang karena hari ini kurikulum kita kebalik. Itu yang membuat kita kelelahan dan hasilnya tidak maksimal. Maka saya selalu minta, selain antum kuliah, tolong sediakan waktu untuk belajar ilmu agama yang berurut, berkurikulum sebagaimana antum kuliah di ilmu antum ini. Nanti akan ketemulah antum di tengah itu, insya Allah. Ketemu ilmu itu. Itu mau itu. Jangan keluar.
Ya, jangan keluar, lanjutkan kuliah, malah saya ingin antum jadi profesor di bidang ini. Nanti kalau antum sudah dalam ilmu agamanya, antum jadi profesor, antum akan menemukan ilmu baru dengan izin Allah, antum bisa mengubah yang ada, memperbaiki yang ada, atau mendukung yang ada. Ya, itu satu. Yang kedua adalah apa tadi? Ya, pembahasan kepemimpinan pembahasan panjang, Pak, termasuk pembahasan yang termasuk ilmu pengetahuan yang muslimin membuat karya-karyanya. Karena waktu saya tidak cukup begini, karena pertanyaan katanya banyak. Saya cuma ingin sampaikan, saya minta antum pelajari kitab-kitab ulama yang bicara tentang siasat syariah. As-Siyasah Syariah karya Ibnu Taimiyah rahimahullah, Al-Ahkam As-Sultaniyah karya Al-Mawardi, At-Turuq Al-Hukmiyah karya Ibnu Qayyim. Ulama-ulama besar menulis kitab-kitab itu, tolong dipelajari dulu. Baik, nanti kapan-kapan kita ketemu lagi, kita bicara tentang kepemimpinan. Baik, baca dulu bukunya. Karena nanti saya ngomongin kitab itu, antum ngomongin Lenin, ngomongin Karl Marx, susah nyambungnya. Ayo kita bicara, ya. Kita bicara tentang bagaimana para ulama menuliskan tentang kepemimpinan, seperti apa, bahkan penggantian pemimpin, menasihati pemimpin, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir kita hari ini. Mohon maaf.